Sobat Viral Kristen, beberapa hari lalu Gereja Kerinduanku Church yang digembalakan oleh Pendeta Gideon Simanjuntak akhirnya bergabung dengan Sinode Gereja Betel Indonesia. Ini merupakan langkah yang diambil oleh Pendeta Gideon Simanjuntak setelah keluar dari Sinode Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias Indonesia juga dulunya adalah bagian dari Sinode GBI yang kemudian memisahkan diri dan berdiri menjadi sinode sendiri. Lalu apa saja syarat yang harus dipenuhi suatu gereja apabila mau bergabung dengan sinode sebesar GBI? Berikut ini penjelasannya, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe dan share Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan update berita viral soal dunia kekristenan. Sinode Gereja Betel Indonesia, GBI, adalah salah satu denominasi Kristen Pentakosta terbesar di Indonesia yang berdiri secara nasional pada 6 Oktober 1970 didirikan oleh Pendeta Dr. H.L. Senduk, Om Ho, beserta rekan-rekannya setelah memisahkan diri dari Gereja Betel Injil Sepenuh, GBIS. Sinode GBI diakui secara resmi oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 41 tanggal 9 Desember 1972. GBI merupakan anggota dari Church of God, Cleveland, Tennessee, AS. Jika ada gereja yang mau bergabung dengan Sinode GBI, maka harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengurus Sinode. Berikut adalah beberapa poin syarat bergabung yang dirangkum dari berbagai sumber. 1. Keselarasan doktrin. Gereja yang bergabung harus memiliki pengajaran yang sejalan dengan teologi dan doktrin Gereja Betel Indonesia. Doktrin utama Sinode Gereja Betel Indonesia, GBI, secara resmi tertuang dalam pengakuan iman GBI. Sebagai gereja beraliran Pentakosta, GBI menekankan pada kuasa Roh Kudus dan Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Adapun doktrin utama GBI meliputi Allah Tritunggal, otoritas Alkitab, keselamatan melalui Yesus Kristus, baptisan Roh Kudus dan karunia-karunia, sakramen gereja, akhir zaman dan kesembuhan ilahi. Jika gereja yang mau bergabung tidak sependapat dengan doktrin di atas, maka mereka tidak akan diterima sebagai bagian dari gereja lokal GBI. 2. Permohonan resmi. Mengajukan surat permohonan resmi dari gereja jemaat yang bersangkutan kepada Badan Pengurus Daerah GBI di wilayah yang sesuai dengan domisili gerejanya. Misalnya akan gerejanya ada di wilayah Jakarta, maka bisa mengajukan permohonan resmi dengan menulis surat kepada BPD wilayah Jakarta. 3. Proses verifikasi. Mengikuti proses penilaian oleh BPD, yang dapat mencakup evaluasi terhadap gembala sidang, jemaat, dan kelengkapan administrasi. Pihak BPD akan mengecek kelayakan gembala sidang seperti background pelayanannya, apakah di pelayanan pengembalaan sebelumnya dia memiliki masalah. Kemudian jemaat juga dinilai apakah ada sengketa atau perselisihan dalam jemaat. Ini semua dilakukan agar Sinode GBI tidak menerima gereja yang sedan gada dalam masalah atau konflik. 4. Tenaga pelayan mentoring. Biasanya ada ketentuan terkait mentoring oleh gembala sidang jemaat yang sudah diakui GBI. Gereja atau kelompok jemaat baru biasanya diwajibkan berada di bawah naungan sebuah jemaat induk. Gembala jemaat induk bertindak sebagai mentor atau bapak rohani yang bertanggung jawab membimbing gereja tersebut dalam hal doktrin dan administrasi sinode. Calon pejabat atau jemaat yang baru bergabung harus mengikuti orientasi atau pembinaan pejabat yang diselenggarakan oleh Badan Pengurus Daerah, BPD. Untuk memastikan pemahaman yang sama mengenai visi, menjadi seperti Kristus. Semua tenaga pelayan inti harus dipastikan tidak memiliki masalah disiplin gereja di sinode sebelumnya dan sepakat untuk tunduk pada pengakuan iman GBI. 5. Legalitas. Memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan tata dasar tata tertib Gereja Betel Indonesia. Seperti surat keterangan lapor ibadah, data jemaat. Gereja menyerahkan daftar anggota jemaat, format formulir pendataan jemaat, sebagai bukti eksistensi pelayanan. Serta komitmen kontribusi, yakni pernyataan kesediaan memenuhi kewajiban finansial, setoran 10% ke BPP dan iuran bulanan ke BPD. Sebuah gereja baru biasanya akan berstatus sebagai jemaat cabang ranting terlebih dahulu di bawah bimbingan sebuah jemaat induk sebelum nantinya mendapatkan SK mandiri sebagai jemaat lokal penuh dari sinode. Sobat Viral Kristen, inilah tahapan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh gereja jika mau bergabung dengan Sinode Gereja Betel Indonesia. Bagaimana tanggapanmu? Share di kolom komentar ya.